Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah teori bahasa dan otomata di pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas tentang simbol, string, dan bahasa. Indikatornya yang pertama, mahasiswa mampu memahami simbol, kemudian mahasiswa mampu memahami string, yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami bahasa. Nah, ketika kita ditanya apa yang dimaksud simbol, simbol adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Artinya entitas abstrak ini keberadaan yang abstrak atau yang tidak bisa kita bayangkan, yang tidak didefinisikan secara formal. Nah, seperti contoh seperti ini biar lebih mudahnya. Ketika apa yang dimaksud dengan simbol, jika saya bertanya apa itu banteng, nah ini gambar banteng ya, maka kalian akan membayangkan gambar ini dan mendefinisikan, oh banteng itu yang punya tanduk, kemudian yang larinya cepat, dan atau partai atau apa. Nah, itu adalah simbol ya. Kemudian apa yang dimaksud simbol? Bagaimana jika saya bertanya apa itu satu dan apa itu A? Coba kalian definisikan. A itu apa? Alfabet ya. Alfabet A, huruf yang kayak seperti ini mewakili bunyi A. Kemudian angka ini 1, ini mewakili jumlah 1, didefinisikan seperti ini. Kemudian yang dimaksud string itu apa? String atau kata untai merupakan suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Nah, seperti contoh ini. Ini kalau satu tadi A, ini simbol. Kemudian berderet-deret, maka ini jadinya string. Nah, kemudian ada lagi apa yang dimaksud panjang string. Panjang string ini dinyatakan dengan W, jumlah simbol yang membentuk string tersebut. Misalnya W sama dengan unif. Unif W nya ini panjang stringnya maka sama dengan 4. Nah, U nya 1, N nya 1, I nya 1, V nya 1, jadi 4. Sedangkan misalnya kayak UYP, di sini panjang stringnya adalah 3. Ini bisa kita hitung ya. Kalau di rumus Excel itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan len kemudian nama selnya. Nah, kemudian apa yang dimaksud string kosong? Sebuah string kosong biasanya dinyatakan dengan simbol epsilon. Epsilon yang seperti ini ya, seperti kayak E ya. Atau bisa ditulis panjangnya sama dengan 0 atau epsilon sama dengan 0, seperti itu. Nah, yang dimaksud bahasa itu apa? Suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol atau aturan untuk melakukan manipulasinya. Nah, jadi alfabet adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan bahasa? Sebuah bahasa adalah himpunan string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. Nah, ini seperti ini adalah himpunan string ya. Jadi simbol-simbol yang berderet-deret namanya string. Kemudian ini dirangkai maka akan membentuk suatu bahasa. Karena sebuah bahasa adalah kumpulan dari string-string, maka kita bisa mempunyai bahasa yang tidak mempunyai string-string, yaitu bahasa kosong yang dinotasikan seperti menuliskan notasi himpunan kosong atau epsilon tadi. Terus bahasa juga bisa disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna ya. Jadi kayak simbol-simbol dari tulisan-tulisan itu mempunyai makna, maka itu juga disebut bahasa.
Kemudian input pada mesin otomata itu dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali mesin. Kemudian mesin akan mengidentifikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Nah, kita lihat di pertemuan ini ada mesin otomata sederhana ya. Ini yang kemarin di pertemuan sebelumnya, di situ ada Q0, Q1 dan maka di mesin otomatis ini disampai stringnya, maka ini harus sampai ke final state. Nah, misalnya ada ini diterima, ado ini diterima, kemudian add itu ditolak. Nah, itu tadi konsep mengenai tentang simbol, string, dan bahasa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.